Saling lempar opini antara Sule dan Teddy mengenai harta warisan dan Gonogini semakin memanas. Bagi pihak Teddy, apa yang diperjuangkan kali ini karena merupakan hak daripada anaknya Bintang dan juga ada hak daripada Teddy sebagaimana statusnya sebagai suami dari almarhumah Lina Zubaidah yang sudah diatur undang-undang. Maka ketika apa yang menjadi hak yang bukan saja milik Bintang, namun juga ada sebagian persen yang menjadi hak Teddy, maka inilah yang kini sedang terus diperjuangkan oleh Teddy. Dan di pihak Sule, dengan tenang dan meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Putri hanyalah tindakan pengamanan, sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi apa-apa. Dan di pihak Teddy kembali lagi menegaskan bahwa menguasai harta dan hak milik orang lain merupakan sebuah perbuatan dosa dunia akhirat. Maka pihak Teddy kembali lagi menjelaskan dengan mengetuk hati nurani bagi siapapun yang menguasai hak daripada orang lain agar segera memberikan hak tersebut kepada Bintang dan juga tak lupa kepada Teddy. Karena harta Gonogini bagi Teddy ada juga menjadi hak daripada dirinya. Dan ketika Sule menantang Teddy untuk bertemu dengannya agar masalah harta Gonogini menjadi selesai, seperti apa tanggapan pihak Teddy? Maka mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Harta Gonogini, ya inilah yang sedang diperjuangkan oleh pihak Teddy. Bagi Teddy sendiri, bahwa harta Gonogini terdapat hak miliknya sebagai suami, selain juga milik anaknya yaitu Bintang. Sehingga menurut Teddy, hak inilah yang sedang diperjuangkan oleh Teddy yang menurut Teddy, hak daripada Bintang serta juga terdapat hak untuknya sebagaimana telah diatur oleh undang-undang kini dalam penguasaan Putri. Mendapat pernyataan tersebut dengan santai dan lugas, Sule mengatakan dan mengingatkan kepada Teddy bahwa apa yang dilakukan oleh Putri bukanlah diambil, melainkan sebagai langkah pengamanan. Ya mungkin kecewa juga sih, karena walaupun bagaimana juga kalau haknya itu kan hak siapapun memang harus diperjuangkan kan gitu. Kalau memang itu ada haknya anaknya ya harus diperjuangkan dia sebagai bapaknya. Walaupun dalam kasus ini jangankan anaknya, Teddy pun punya bagian yang sama sebagai pewaris gitu. Cuman nanti Teddy bagian berapa persen, anaknya kebagian berapa persen, ini kan sudah ada aturan yang mengatur, sudah ada dalam undang-undangnya gitu. Tapi walaupun Teddy sebagai ahli waris, dia tidak ngotot meminta haknya dia. Enggak, dia santai aja sih sebetulnya. Dia hanya minta ini ada anak kecil loh yang harus dia perjuangkan gitu. Jangan takut, tenang. Masih ada, dan di sini kalau dibilang Putri mengambil hak dan yang lain-lain, Putri hanya mengamankan, disimpan dulu. Yang harus diingat adalah Putri itu anak kedua, yang paling berhak itu Iki. Yang pertama, kan harus koordinasi, komunikasi sama kakaknya. Kenapa nge-push terus sama Putri? Sama Iki dong. Kelanjutan buat harta Gonogini itu semuanya sebenarnya udah saya serahin ke lawyer Pak Ali Nurdin. Cuman sampai sekarang juga emang nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu karena apa, saya juga nggak bisa ngobrol banyak. Cuman yang kemarin dari yang berkas file sama harta Gonogini itu semua udah diambil Teh Putri, di deposit boxnya udah diambil semua. Mendengar pernyataan dari Sule atas apa yang kini sedang diperjuangkan oleh Teddy, maka pihak Teddy kembali mengingatkan kepada siapapun yang tidak mengerti hukum agar tidak sembarangan memberikan komentar. Karena menurut pihak Teddy dikhawatirkan akan menyesatkan opini masyarakat. Jadi mungkin kalau ada artis lain atau
statement dari siapapun itu yang tidak paham soal hukum, ya masyarakat jadi pusing gitu. Jadi kalau memang tidak paham, ya sebaiknya jangan berkomentar, nanti malah tambah menyesatkan juga. Itu walaupun harta gono gini ya, ketika ada satu perempuan dan satu laki-laki menikah dalam satu perkawinan yang sah, dan ketika berpisah itu ada harta gono gini. Harta gono gini ini bukan milik si suami, bukan milik si istri, tapi itu ada milik berdua gitu. Jadi ketika suami memang bekerja, si istrinya memang diam di rumah, ya konsekuensi hukumnya itu harus dibagi dua gitu. Begitupun sebaliknya, ketika memang si suaminya diam saja, si istrinya bekerja, ya tetap harus dibagi dua gitu. Itu aja sih sebetulnya. Dan menurut pihak Teddy bahwa janganlah bagi siapapun menguasai atas apa yang menjadi milik hak orang lain. Dan dalam hal ini mengenai harta warisan, sudah sepantasnya menurut pihak Teddy untuk dibagi sesuai hak dan porsi masing-masing. Maka ketika harta warisan yang setiap orang telah memiliki haknya, namun tidak mendapatkan daripada hak tersebut, konsekuensinya menurut pihak Teddy adalah dosa dunia akhirat. Sementara dari pihak Sule kembali meyakinkan bahwa harta warisan yang kini sedang dalam pengamanan oleh Putri akan tetap aman. Bahkan Sule memberikan garansi jika harta warisan tersebut hilang, Sule akan bertanggung jawab untuk menggantinya. Karena walaupun bagaimana ini bukan masalah yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu ada kerjaan, yang satu nggak ada kerjaan, bukan. Masalahnya adalah ini ada harta warisan yang harus dibagi gitu. Itu wajib dibagi, kalau nggak dosa tuh. Dosanya dunia akhirat juga, dan ada konsekuensi akibat hukumnya kalau menguasai sebagian punya orang lain. Itu udah iyalah, saya nggak bicara pidana ya, tapi memang itu nggak boleh. Saya tuh bukan marah, ini kasihan sama dia seperti ini. Maksud saya artinya hati-hati ya, nanti dia kalau misalkan jatuh di tengah jalan gimana? Anak masih kecil, mendingan sekarang mah kerja, cari uang, buat susu anaknya, ya kan tidak hanya Bintang anaknya, urusin anaknya, udah nanti ini mah nggak bakalan hilang. Toh nanti misalkan kalau ada yang hilang saya ganti, kalau nanti di Putri ada yang hilang saya ganti. Yang saya nggak habis pikir, kenapa sih ngurusin harta? Kalau memang mau harta, ayo datang ke saya aja, minta mau berapa. Kembali lagi pihak Teddy menjelaskan bahwa saat ini hak daripada Teddy dan juga anaknya sedang dikuasai oleh pihak lain. Maka jika masih memiliki hati nurani, pihak Teddy menghimbau agar hak daripada Teddy dan Bintang diberikan, sehingga siapapun tidak menguasai hak daripada milik Teddy dan Bintang. Sementara pihak Sule mengatakan siap untuk bertemu langsung dengan pihak Teddy agar masalah harta warisan dapat terselesaikan. Yang pasti adalah dalam kasus ini ada haknya saudara Teddy dan ada haknya dari anak paling kecil, itu yang dikuasai oleh pihak lain. Itu aja sih, statementnya itu aja sih yang sebut. Jadi kalau memang misalnya ada itikat baik, ada hati nurani, ya hak orang lain diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Janganlah pengen menguasai hak orang lain, nggak boleh juga. Iya, welcome, ayo. Ayo, jangan undang media terus ngomong, nggak usah. Hubungi saya, datang ke Tambun, saya nggak kemana-mana. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas, netizen juga udah cerdas. Saya nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo silakan urusin semuanya. Karena udah nggak ada hak saya untuk itu. Harta udah ada di anak-anak semua. Harta yang bukan haknya juga udah saya kasih semua. Nggak ada hak, di pengadilan juga nggak ada harta gono gini, nggak dapat harta gono gini sepeser pun. Kenapa mesti seperti ini? Kasihan. Dan ketika pihak Sule menantang Teddy untuk bertemu, maka pihak Teddy menanggapi bahwa tantangan dari Sule merupakan sebuah tindakan emosional. Saksikan selengkapnya di segmen berikutnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Ketika antara Sule dan Teddy saling lempar opini mengenai harta warisan peninggalan Lina Zubaidah, maka Sule beberapa waktu yang lalu pun menantang Teddy untuk bertemu. Karena Sule merasa tidak terima jika anaknya yaitu Putri terus menjadi sorotan dari Teddy. Dan mengetahui Sule menantang bertemu Teddy, maka pihak Teddy mengatakan bahwa pernyataan dari tantangan tersebut merupakan pernyataan yang bersifat emosional. Ya udah, ayo ketemu. Kalau berani ayo ketemu. Ketemu aja ya. Mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Toh saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini. Terus-terusan sama anak saya yang dicecar, diberitakan anak saya membawa harta gono gini. Harta gono gini apa? Itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya. Karena kan tidak hanya Putri, Ridwan juga kebagian, ya kan? Gitu. Kalau harta gono gini kan itu waktu sama saya. Kan dalam peradilan juga harta gono gini nggak dapat, saya kasih. Terus mau itu, ambil. Ini juga statement yang kurang bagus ya, saya pikir terlampau emosional gitu. Kan dia sudah ada lawyernya juga, harusnya komunikasi lawyer sama lawyernya juga gitu. Dan memang sebetulnya Teddy udah nggak ada hubungan sama mantan suaminya yang dulu kan, nggak ada hubungan sebetulnya. Hubungannya apa coba? Nggak ada hubungan. Teddy sih saya lihat dia hanya pengen bahwa silaturahminya antara adiknya dengan kakaknya itu tidak terputus gitu. Atau kalau ada pihak lain yang mengompori membuat ini jadi lebih tegang, ya harusnya ya sudahlah, terima aja, legowo gitu, wong itu memang adiknya gitu. Yang sudahlah berlalu kan, almarhum juga biar dia juga tenang di alam lain kan gitu. Sule pun menjelaskan bahwa anak-anaknya sangat perhatian kepada Bintang, anak dari Teddy dan almarhumah Lina Zubaidah. Menurut Sule, Putri memberikan tiap bulan untuk keperluan susu untuk Bintang. Namun, pernyataan dari Sule dibantah pihak Teddy dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada. Tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adeknya. Kan yang ngurus adeknya gitu. Mau dibawa kan nggak boleh. Tapi nggak diurus. Tanya aja diurus nggak gitu. Gitu aja. Ya kan seharusnya kalau menjadi laki-laki ya bertanggung jawab dong. Itu kan anaknya dong. Kenapa mesti harus yang bertanggung jawab adalah anak-anak saya? Kan itu susu apa itu kan anak-anak saya, ngasih juga gitu, nggak sampai. Jadi kalau misalkan bilangnya nggak diperhatiin ya mungkin dia mau masuk infotainment kali, kejar aja lah ya, kasihan dia biar ada kerjaan ya. Nggak ada lah, kalau peringatan mah nggak ada. Kalau bilang kurang perhatian ya dari mana kurang perhatiannya gitu kan, yang harus bertanggung jawab bapaknya. Terus kenapa mesti Putri harus repot? Anak-anak saya harus repot gitu. Yang harus diluruskan juga gitu ya, ini bukan melulu soal uang gitu. Di atas langit masih ada langit juga gitu. Jadi saya pikir masalah silaturahmi sih harus dijalin ya, namanya juga satu darah yang sama kan, walaupun itu tiri tapi kan lahir dari satu rahim yang sama gitu. Si Teddy juga nggak minta uang, nggak minta apa, bahkan kemarin di statementnya bahwa dia pengen silaturahmi yang baik antara adiknya dengan anaknya dengan kakak-kakaknya, itu aja sih. Saya sudah konfirmasi juga ke Teddy bahwa dia tidak pernah menerima uang yang diberikan setiap bulan sekian itu nggak ada. Dan ketika saling lempar opini antara Sule dengan Teddy berlangsung panas, maka kebahagiaan dirasakan oleh Sule karena istri tercinta Natalie Holscher berulang tahun yang ke-28. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Dan ketika Sule dan Teddy saling lempar opini mengenai harta gonogini dan warisan peninggalan almarhumah Lina Zubaidah, maka kini Sule sedang berbahagia karena istri tercinta sedang berulang tahun yang ke-28.
Dan seperti apa reaksi Sule saat sang istri tercinta berulang tahun yang ke-28? Kang, gimana Kang? Kang Teddy kemarin kabur tuh Kang. Ulang tahun Teteh Kang. Kang. Ulang tahun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.